mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rekonstruksi kecelakaan kendaraan. Rizky Basuki, yang kedua ada Gina Asifa, yang ketiga ada Agni Trihandayani. Rekayasa forensik, rekonstruksi, rekonstruksi kesalahan kendaraan adalah proses penyelidikan ilmiah, menganalisis dan menarik kesimpulan tentang penyebab dan kejadian kendaraan tabrakan. Investigasi. Tujuan pemeriksaan lokal adalah untuk penyelidikan terhadap semua kendaraan dalam tabrakan tersebut. Analisis adalah proses rekonstruksi kendaraan meliputi pengolahan data dan analisis serta evaluasi berbagai kemungkinan hipotesis menurut pengujian hasil atau pemodelan hasil dari simulasi perangkat lunak. Waktu reaksi pengemudi adalah selang waktu antara rangsangan dan permulaan rangsangan tanggapan. Waktu reaksi khas pengemudi dalam kondisi berbeda. Dalam kondisi normal, waktu reaksi adalah 1 detik. Dalam kondisi memiliki konservasi telepon atau mendengarkan musik yang keras adalah 1,5 sampai 2 detik. Untuk kondisi mendengarkan SMS, waktu reaksinya 3 sampai 4 detik. Kondisi mabuk atau sedang dalam pengobatan, waktu reaksinya 2 sampai 5 detik. Total jarak berhenti terdiri dari 2 bagian. Yang pertama jarak berpikir dan jarak pengereman. Jarak berpikir adalah jarak yang ditempuh oleh mobil dalam waktu reaksi. Jarak pengereman adalah jarak yang dilewati oleh mobil setelah rem diterapkan. Total jarak berhenti adalah jarak berpikir ditambah jarak pengereman. Efek dari minum dan pengemudi. Yang pertama, hampir setiap 90 detik seseorang terluka dalam kecelakaan mengemudi dan dalam keadaan mabuk. Yang kedua, pada tahun 2011, 9.878 orang tewas dalam kecelakaan mengemudi dalam keadaan mabuk setiap 53 menit. 1 dari 3 orang akan terlibat dalam kecelakaan terkait alkohol dalam hidup mereka. Mengemudi dalam keadaan mabuk merugikan setiap orang dewasa di negara hampir $500 per tahun. 1 dari 5 remaja pesta minuman keras. Statistik ini mendekati 1 dibanding 4. Penggunaan alkohol remaja membunuh sekitar 6.000 orang setiap tahun. Lebih banyak dari gabungan semua obat-obatan terlarang. Kecelakaan mobil adalah penyebab utama kematian remaja. Keterbatasan visual dan persepsi pengemudi. Gangguan dalam mengemudi ada beberapa hal. Kemungkinan yang pertama adalah mengemudi di malam hari. Yang kedua, mengemudi dengan ramainya penumpang. Yang ketiga adalah sorotan lampu dari pengemudi lain. Yang selanjutnya ada definisi rekonstruksi kecelakaan kendaraan adalah proses ilmiah untuk menentukan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Jadi proses ini dilakukan dengan merekonstruksi kejadian kecelakaan sedetail mungkin berdasarkan bukti-bukti yang ada di lokasi kejadian, keterangan saksi mata, dan data-data lain yang relevan. Selanjutnya ada proses investigasi dari rekonstruksi kecelakaan kendaraan. Proses investigasi dalam rekonstruksi kecelakaan kendaraan adalah serangkaian langkah yang sistematis untuk mengumpulkan,
menganalisis, dan menginterpretasikan bukti-bukti yang terkait dengan kecelakaan. Tujuannya yaitu adalah untuk menentukan penyebab kecelakaan dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya. Selanjutnya ada analisis bukti dari rekonstruksi kecelakaan kendaraan. Analisis bukti merupakan salah satu tahap terpenting dalam rekonstruksi kecelakaan kendaraan. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah kecelakaan, dan untuk menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut. Tujuan dari rekonstruksi kecelakaan kendaraan yaitu yang pertama menentukan penyebab kecelakaan. Apakah karena kelalaian pengemudi, kondisi jalan yang rusak, atau faktor yang lain. Yang kedua, membantu penegak hukum dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Yang ketiga, mencegah kecelakaan serupa di masa depan dengan mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaannya. Yang keempat, memastikan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Yang kelima, membantu perusahaan asuransi dalam menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Studi kasus kecelakaan tengah malam. Ada sebuah kasus kecelakaan. Kasus ini melibatkan seorang pengemudi wanita, Carol, yang mengendarai mobil merah yang merobohkan seorang pejalan kaki laki-laki muda, yaitu Henry, sekitar tengah malam di sebuah jalan persimpangan di Cipewa. Pengemudi tidak terluka dan lulus dari tes alkohol. Namun, pejalan kaki itu terluka parah. Seorang saksi mata, Sam, melapor ke polisi bahwa dia melihat bagian dari kecelakaan tersebut. Hasil penyidikan. Setelah penyidikan menyeluruh, Anda mendapatkan informasi berikut dari situs. Yang pertama, massa mobil dari Carol 1.100 kg. Yang kedua, massa Henry 60 kg. Yang ketiga, batas kecepatan di lokasi yaitu 30 km per jam. Yang keempat, faktor hambatan F sama dengan 0,7. Yang kelima, titik benturan 28 meter dari lampu lalu lintas terdekat. Yang keenam, tanda selip sepanjang 17 meter dari titik benturan. Yang ketujuh, perkiraan lokasi dampak Henry dan lokasi di lapangan. Yang kedelapan, serat pakaian dan beberapa cipratan darah ditemukan di dekat tubuh Henry. Yang kesembilan, beberapa lampu jalan rusak selama kecelakaan itu. Dan yang terakhir, pabrikan mobil Carroll mengklaim bahwa akselerasi maksimum dua mobil adalah 2,4 meter per sekon. Dari hasil investigasi kecelakaan tersebut, tim investigasi memeriksa yang pertama ada pemeriksaan lampu setelah tabrakan. Dalam banyak kasus kecelakaan lalu lintas, saksi atau pengemudi akan mengeklaim bahwa salah satu dari kendaraan kecelakaan tidak menyala pada saat kecelakaan malam hari, atau lampu belakang dan lampu hazard mati saat kendaraan berhenti mendadak, yang dapat bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Lampu kendaraan dapat diperiksa untuk mengetahui apakah menyala atau mati pada saat momen dampak. Mayoritas lampu yang digunakan pada lampu belakang kendaraan adalah lampu pijar. Namun, lebih banyak yang menggunakan lampu LED. Mereka sama dengan bola lampu rumah tangga. The filament, kabel melingkar rapat yang membentang di antara dua tiang penyangga tegak, adalah terbuat dari tungsten, logam yang sangat keras. Ketika arus listrik melewati kumparan filamen, suhu kawat dinaikkan menjadi 2000. Cahaya putih dihasilkan dari pijar. Yang kedua ada animasi kecelakaan. Saat ini, animasi yang dihasilkan komputer dapat digunakan untuk menyatukan semua bukti-bukti yang relevan dari penyidik forensik dan pengakuan orang-orang terlibat dalam kecelakaan, dan memberikan demonstrasi visual dari peristiwa terkait secara logis dan jelas. Sangat sering animasi seperti ini digunakan dalam menghadiri rapat atau menyediakan presentasi ruang sidang. Animasi ini didasarkan pada cuplikan kecelakaan nyata. Animasi tersebut meliputi tampilan pelari, tampilan pejalan kaki kedua, dan tampilan mobil melintas persimpangan. Orang yang tertabrak dalam animasi itu selamat dari kecelakaan itu.
Yang ketiga ada tanda yaw dan putaran kendaraan. Ada berbagai jenis tanda ban. Dua yang paling umum adalah tanda setiap garis lurus atau dibahas di bagian sebelumnya dan tanda yaw. Adanya tanda selip garis lurus menandakan bahwa ban tidak berputar, baik karena pengereman atau sebagai akibat dari kerusakan yang terjadi selama tabrakan. Tanda menguap sering terjadi saat pengemudi melakukan kemudi dengan tergesa-gesa untuk menghindari tabrakan objek di jalan atau tetap berada di trotoar saat memasuki tikungan terlalu cepat, atau saat mengoreksi situasi sebelumnya secara berlebihan. Tanda menguap adalah tanda fisik pada jalan raya yang disebabkan oleh ban kendaraan yang berputar tergelincir ke arah yang sejajar dengan poros roda selama laju perubahan arah maksimum. Kesimpulan dari studi kasus kecelakaan tersebut, studi kasus biasanya melibatkan penyidikan untuk mengidentifikasi pelaku, pengumpulan bukti, dan mengevaluasi konsekuensi hukum serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat sekitar. Dari hasil studi kasus kecelakaan tersebut, dapat disimpulkan pejalan kaki tersebut yang bersalah dalam kasus kecelakaan ini, karena ia dalam keadaan pengaruh alkohol yang mengakibatkan ia tidak memperhatikan keadaan sekitar. Dalam mengungkap kasus ini, tim investigasi mengambil langkah-langkah seperti pemeriksaan lampu setelah tabrakan, membuat animasi kecelakaan, dan memeriksa langsung ke tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Kesimpulan dari materi yang kami bahas, yaitu rekayasa forensik atau rekonstruksi kecelakaan kendaraan adalah proses ilmiah untuk memahami bagaimana dan mengapa suatu kecelakaan terjadi. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis bukti fisik, data rekam, dan informasi lainnya untuk membangun sebuah gambaran yang akurat tentang peristiwa kecelakaan. Tujuannya adalah untuk menentukan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti kecepatan kendaraan, kondisi jalan, dan perilaku pengemudi, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk pencegahan di masa depan atau penyelesaian hukum. Metode yang digunakan termasuk pengukuran skid mark, analisis deformasi kendaraan, dan rekam data dari alat komputerisasi kendaraan atau ECI. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.